Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korelasta Irawan dengan NIM Q00244142 dari kelompok D9. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia maskulina, feminina, dan juga sistem uropoetika. Yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Baik, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, ereksi ini merupakan kondisi ketika penis menjadi keras, menegang dan juga membesar yang diakibatkan oleh darah yang meningkat ke dalam jaringan spons yang ada di dalamnya. Nah, ereksi ini sendiri itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Selanjutnya, untuk definisi dari ejakulasi, ejakulasi ini adalah proses keluarnya sperma dan cairan semen dari penis. Untuk ejakulasi ini dipengaruhi oleh saraf simpatis. Nah, ejakulasi sendiri itu terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu ada emisi, itu substansi ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra. Lalu ada juga ejakulasi, itu substansi ejakulasi keluar dari organa uretra eksterna. Nah, untuk mekanismenya ya, ereksi. Untuk ereksi dulu, jadi rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan juga nukleus paraventricularis yang ada di hipotalamus dan juga ada di hipokampus. Nah, impuls dari sistem saraf pusat itu tuh dibawa oleh serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 menuju ke organ efektor. Rangsangan atau stimulus yang dapat mempengaruhi ereksi ini itu dapat berupa rangsang pada kulit penis atau glans penis, lalu vesika urinaria dan ductus deferens yang penuh, serta ada juga rangsang indera seperti penglihatan atau perabaan dan segala macam. Reseptor aferen dari ereksi ini sendiri itu adalah nervus dorsalis penis. Nanti menuju ke sentrum, ini ada nukleus intermediolaterales cornolateral medulla spinalis segmen sakralis 2-4. Nah, untuk aferennya ereksi itu aferen oleh nervi erigentas yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis, dilatasi arteria helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah itu masuk mengisi cavernes sehingga tunika albuginanya itu teregang. Lalu vena-vena yang menembus tunikanya itu terjepit. Dengan cara ini, aliran itu keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internalnya meningkat dan juga tetap dipertahankan dalam keadaan yang demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter dari penis itu membesar dan disebut berada di posisi ereksi. Selanjutnya untuk ejakulasi, jadi untuk reseptor aferennya itu adalah nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsangan menuju nukleus intermediolaterales cornolateral medulla spinalis segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat emisi, dinding ductus deferens itu akan berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo ureteralis juga akan berkontraksi, serta sphincter vesika urinarianya juga akan berkontraksi. Nah, proses ejakulasi itu menyebabkan kontraksi dari arterie helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah juga kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Selanjutnya ada jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Baik, yang pertama ada mons pubis. Jadi mons pubis ini adalah area kulit yang menonjol yang ditutupi oleh rambut atau pubes. Nah, sebelum pubertas, area mons pubis ini itu lebih datar, lalu belum terbentuk sempurna labia minora. Ketika remaja, mons pubis ini tuh lebih menonjol dan mulai ditumbuhi oleh pubes atau rambut. Lalu ketika sudah memasuki masa menopause, mons pubis ini itu pubesnya atau rambutnya itu menipis, lalu untuk labianya mengalami atrofi. Selanjutnya ada labia mayora atau labia majus pudendi. Ini homolog dengan skrotum pada pria.
Labia mayora ini tuh merupakan lipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mos pubis dan membentuk tepi lateral suatu viscera yang disebut rima pudendi. Ini bermuara dari vagina dan uretra. Nah, labia mayora ini akan membentuk batas lateral dari vulva secara tidak langsung melindungi klitoris, organa uretra eksterna, dan juga orifisium vagina. Ada dua permukaan. Yang pertama interna, bagian interna ini itu lebih halus, lalu warnanya juga merah muda atau pink ya, dan tidak memiliki pubes, atau tidak ditumbuhi pubes. Selanjutnya untuk bagian eksternalnya itu ditumbuhi oleh pubes, memiliki pubes, lalu mengandung kulit yang berpigmentasi dan juga memiliki glandula sebasean. Di permukaan bagian anteriornya terdapat akhiran dari ligamen rotundum dari uterus dan ke anterior dan posteriornya baik di bagian kanan maupun kiri itu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Ini yang anterior, ini yang posterior. Jadi bagian kanan dan kirinya bertemu membentuk ini, commissura labior. Lalu ada labium minus pudendi atau labia minora. Ini merupakan pelipatan bulat yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Letaknya ada di antara labia major di dalam sini. Nah, labia minora ini membatasi bagian organa uretra eksterna dan juga orifisium vaginae. Pada wanita yang sudah puber, akhiran posterior dextra dan juga sinistranya ini berhubungan membantu frenulum labia minora atau fosse. Nah, ke arah anterior dari labia minora ini tuh terbagi menjadi dua, ada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Untuk lapisan atasnya ini berjalan di atas klitoris membentuk lipatan yang bertemu membentuk tutup glans klitoridis atau prepitium klitoridis. Ini untuk yang anteriornya, bagian atasnya. Lalu untuk bagian bawahnya itu berjalan di bawah klitoris dan bertemu membentuk frenulum klitoridis. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini adalah organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Klitoris ini berletak di bawah commissura labiorum anterior dan juga di anterior dari organa eksterna uretra eksterna. Klitoris sendiri terdiri dari dua crura clitoridis. Ini akan menjadi origo dari musculus ischiocavernosus. Lalu dua corpora cavernosa clitoridis. Ini dipisahkan oleh septum pectiniform fibrosum yang nantinya akan membentuk ligamen suspensorium clitoridis dan juga satu corpus cavernosum glandis yang nantinya disebut glans clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum vaginae. Vestibulum vaginae ini adalah ruangan yang dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan juga ductus glandula vestibularis major dan minor. Pada wanita yang belum melakukan coitus, umumnya itu terdapat selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah yang disebut himen. Nah, himen ini itu memiliki beberapa macam bentuk. Ada himen anuaris, himen semilunaris, himen cribiformis, himen fimbriatus, dan juga himen imperforatus. Jika himen itu raptur, maka akan ada penonjolan kecil di pinggir vagina yang disebut caruncula hymenalis. Di antara himen dan frenulum labia minora itu terdapat cekungan yang disebut fossa navicularis. Lanjut ada bulbus vestibuli. Jadi untuk bulbus vestibuli ini itu homolog dengan bulbus penis. Bulbus vestibuli sendiri itu ada di setiap sisi dari vestibulum vaginae. Bulbus vestibuli ini itu adalah dua perpanjangan massa dari jaringan erektil dengan panjang 3 cm yang mana di sisi orifisium vaginae itu bersatu di depan oleh commissura bulborum pars intermedia yang sempit.
di ujung posteriornya ini akan membesar bersinggungan dengan glandula vestibularis yang mayor. Lalu facies profunda itu bersinggungan dengan lamina superficialis diafragma urogenital, sedangkan permukaan superficialnya ditutupi oleh musculus bulbus spongiosum. Lalu ada glandula vestibularis mayor atau disebut juga glandula Bartoli. Ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis. Tersusun oleh dua massa yang kecil, bulat, warnanya kuning kemerahan, yang terletak di kanan dan kiri orifisium vaginae, serta bersinggungan di tepi posterior dari massa lateral bulbus vestibuli. Nah, setiap glandula vestibularis mayor ini memiliki ductus yang akan bermuara tepat di lateral cekungan di antara dua labia minora. Untuk vaskularisasinya sendiri, arterinya ada dari arteri pudenda interna, serta cabang-cabangnya seperti arteri perinealis, arteri bulbo vestibuli, arteri dorsalis clitoridis, dan juga arteri profunda femoris. Lalu untuk venanya, ini vena pudenda externa, cabang vena sapena magna, kalau ada vena dorsalis clitoridis profunda, cabang vena pudenda interna, dan juga vena dorsalis clitoridis superficial, cabang vena sapena magna. Untuk limfenya itu ada limfonodi inguinalis superficial dan juga profunda, limfonodi iliaca externa, dan Cloquet's node. Untuk inervasinya parasimpatis oleh nervus cavernosus clitoridis dan somatosensorik oleh nervus pudendus. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai anatomi dari REN serta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, jadi REN itu merupakan organ retroperitoneal. Di polus superiornya terdapat glandula adrenal. Letak skeletopis dari REN sendiri ini yang bagian kiri itu setinggi bagian superior dari vertebrae thoracal 12 atau kurang lebih costa 11 sampai ke inferiornya ada di vertebra lumbal 3. Itu untuk bagian kirinya. Sedangkan untuk bagian kanannya itu terletak lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Untuk lapisan pembungkusnya sendiri ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini pembungkus yang meliputi REN langsung melekat erat pada permukaan yang ada di luar dari REN. Lalu ada perirenal fat atau corpus adiposum perirenal. Ini lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk dan keluar dari REN. Ada fascia renalis. Ini lapisan membranosa yang letaknya itu ada di luar perirenal fat, REN, dan glandula suprarenalis. Ini fungsinya untuk membungkus REN, glandula adrenal bagian depan atau fascia aorta. Lalu ada pararenal fat atau corpus adiposum pararenal. Ini adalah lemak yang letaknya itu ada di luar fascia renalis yang di bagian posterior dan posterolateral dari REN. Lalu selanjutnya ada fiksator dari REN. Fiksator dari REN itu ada fascia renalis, ada arteri atau vena renalis, dan juga corpus adiposum yang perirenal fat dan juga pararenal fat. Untuk struktur dari REN sendiri itu ada dua, ada interna dan juga ada eksterna. Untuk internanya ada fascias anterior. Untuk fascias anteriornya ini dibagi menjadi dua. Yang sebelah kanan itu berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya itu terpisah dari REN oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya itu berkontak langsung dengan REN. Ada polus superior, ini glandula suprarenalis, dan juga polus inferior. Ini sisi lateralnya berhadapan dengan flexura coli dextra, lalu sisi medialnya itu intestinum tenue intraperitoneal. Lalu untuk fascia anterior yang bagian kiri itu juga berhubungan dengan beberapa struktur, di antaranya dipisahkan dengan selapis peritoneum dan juga struktur lain langsung berkontak dengan REN. Sebagian kecil dari polus superior ini di sisi medialnya tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Untuk sisi bagian polus superior itu tertutup, untuk sisa bagiannya itu tertutup oleh gaster intraperitoneal dan lien.
Lalu bergeser ke inferior, pankreas yang terletak di retroperitoneal ini menutupi bagian tengah dari ren. Di sisi lateralnya, itu separuh bawah ren tertutup oleh flexura colli sinistra dan permulaan colon descendens, dan di sisi medialnya itu oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneal. Lalu untuk sisi posteriornya dari ren baik yang kanan maupun kiri ini tuh berhubungan dengan struktur yang serupa. Di superior itu terdapat diafragma dan juga di inferiornya terdapat diafragma juga. Lalu dari arah medial ke lateral terdapat musculus psoas major dan musculus quadratus lumborum serta musculus transversus abdominis. Lalu ada polus atau ekstremitas. Ini ada yang superior atau cranialis. Jadi polus superior ini tuh berada di anterior dari costa 12. Sedangkan untuk ren yang sebelah kiri ini ada di anterior dari costa 11 dan 12. Nah, Sacus pleurae lebih tepatnya recessus lalu ada juga polus yang bagian inferior. Selanjutnya untuk margo ada lateral dan medial. Untuk yang lateral ini bentuknya konveks cembung, sedangkan yang medial ini bagian yang cembung. Itu untuk eksternanya. Lalu untuk internanya, struktur internanya itu ada cortex renalis. Di sini ada cortex renalis. Ini berisi kolumna renalis seperti ini. Ini struktur diantaranya piramidis renalis dan juga ada arcus corticonis. Ini lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Lalu ada medulla renalis. Jadi medulla renalis ini isinya ada piramidis renalis. Ini piramidis renalis, ada papilla renalis, ada foramina papillaria, ada foramina papillaria, ada calyx minor, ada juga calyx major, dan ada pelvis renalis, serta ada sinus renalis. Lalu kita akan membahas ke vaskularisasinya dari ren. Nah, vaskularisasi dari ren itu untuk arterinya ada arteri renal, arteri renalis, ada arteri segmentalis, ada arteri interlobar, ada arteri arcuata, arteri corticoradiata, dan juga ada arteriola afferent. Ini nanti akan masuk ke glomerulus. Untuk venanya ada inferior vena cava, ada vena renalis, ada vena interlobar, vena arcuata, vena corticoradiata. Untuk inervasinya ada plexus renalis, ini somatic afferentnya oleh nervus planici thoraciki. Lalu untuk simpatisnya ada nervus planicus major dan juga nervus planicus minor, dan parasimpatisnya ada nervus vagus. Lalu ada plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Lalu ada drainase limfenya itu oleh nodi aortici lateralis atau lumbalis. Mungkin segitu saja dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.